Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel belajar bersama Anissa Widya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metabolisme, di mana pada video kali ini nanti kita akan membahas satu persatu proses metabolisme yang terjadi pada sel makhluk hidup. Sebelum masuk ke metabolisme, untuk mengawali slide kali ini, kita akan melanjutkan atau membahas mengenai enzim yang di video kemarin belum sempat saya sampaikan, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Nah, untuk mekanisme dari kerja enzim, di video yang lalu kita sudah membahas ya, ada dua macam teori, yaitu teori ketepatan induksi dan juga teori gembok dan kunci. Nah, enzim itu dia berupa protein yang akan bekerja untuk memperantarai sebuah reaksi kimia pada proses metabolisme, di mana kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Faktor pertama itu adalah suhu. Jadi suhu optimal untuk suatu enzim itu dia bisa bekerja secara maksimal itu adalah pada suhu 37 derajat Celcius. Di atas 37 atau di bawah 37 maka enzim itu dia akan melambat kinerjanya. Begitu juga dengan faktor yang kedua, ini adalah pH. pH optimal suatu enzim itu bekerja secara maksimal itu ada di pH 6 sampai pH 7. Jadi ada di tengah-tengah yang kondisinya netral, tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya inhibitor dan juga adanya aktivator. Inhibitor itu artinya adalah penghambat. Jadi ada beberapa jenis zat itu yang menghambat kinerja enzim. Contohnya adalah sianida. Itu kalau misalkan ada zat sianida yang masuk ke dalam reaksi, maka enzim tidak akan bekerja secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivator. Aktivator itu adalah yang mempercepat atau yang mengaktifkan terjadinya reaksi. Contohnya adalah zat klorin atau Cl. Yang terakhir ini adalah konsentrasi, di mana konsentrasi itu artinya adalah kepekatan. Jadi semakin pekat suatu cairan, maka reaksi yang terjadi dia akan semakin lambat. Tetapi kalau cairan atau larutannya itu dia sifatnya encer atau konsentrasinya itu tinggi, berarti kerjanya enzim dia akan semakin cepat. Ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, untuk slide ini kita akan masuk mendalami apa saja proses yang terjadi dalam metabolisme. Metabolisme itu prosesnya ada dua macam. Yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Di sini ada perbedaan, ada K dan di sini ada an. Untuk menghafal atau mengingat supaya kalian itu tidak salah menempatkan artinya, kita pakai kode atau simbol, di mana katabolisme itu tujuannya adalah untuk pembongkaran. Jadi K-nya itu artinya adalah pembongkaran. Jadi dia membongkar dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Kalau anabolisme itu dia kebalikan dari pembongkaran, berarti dia adalah penyusunan. An yang di sini artinya adalah penyusunan, jadi merangkai atau mensintesis dari yang molekulnya itu sederhana menjadi molekul yang kompleks. Dimana proses katabolisme dan anabolisme itu masih dipecah lagi. Kalau katabolisme itu prosesnya disebut sebagai respirasi. Ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan ada respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya adalah fermentasi. Kemudian kalau anabolisme itu adalah contoh prosesnya di mekanisme terjadinya fotosintesis. Nah, ini akan kita bahas pada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di proses respirasi aerob itu adalah proses respirasi
di mana dalam rangkaiannya membutuhkan oksigen dan terjadi pelepasan atau pengikatan ion H+ dan juga ada oksigennya. Rangkaian atau proses dari respirasi aerob itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah glikolisis dari kata glukosa. Jadi dia nanti menguraikan molekul glukosa dari yang susunannya kompleks kemudian menjadi susunan yang lebih sederhana. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah reaksi antara. Jadi antara reaksi yang pertama dan ketiga itu ada perantaranya, yang kedua disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif. Kemudian reaksi yang ketiga itu adalah siklus Krebs dan yang terakhir itu adalah transport elektron. Nah, tujuan dari adanya proses respirasi aerob pada sebuah sel itu mereka hasil akhirnya adalah berupa ATP, di mana ATP ini adalah energi. ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat, berarti ada molekul fosfat berjumlah 3. Nah, ini produk akhir dari respirasi nanti adalah ATP, di mana prosesnya itu terjadi di dalam mitokondria. Dulu di kelas 11 kita sudah belajar mengenai sel. Jadi ada sebuah organel sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi, yaitu mitokondria. Nah, di mitokondria ini nanti akan terjadi proses mulai dari glikolisis sampai transport elektron. Nah, ATP ini dia molekulnya sangat mudah berubah atau ikatannya bisa terlepas dari yang awalnya fosfatnya itu berjumlah 3, kemudian dia karena adanya tahapan-tahapan proses respirasi dia bisa berubah menjadi difosfat atau molekul fosfatnya berkurang 1 menjadi 2, dari ATP menjadi 2. ADP ini adenosin difosfat, jadi molekulnya tinggal 2. Nah, untuk tahapan glikolisis, bahan yang dibutuhkan itu adalah glukosa. Glukosa yang memiliki 6 atom C itu dia mengalami proses reduksi atau pengurangan. Dari yang awalnya dia 6, kemudian dia berubah menjadi tinggal 3 karbonnya. Hasil dari proses glikolisis itu menghasilkan 3 atom karbon, dari yang awalnya 6 jadi 3 yang disebut sebagai molekul 2 asam pirufat. Jadi 2 asam pirufat itu terdiri dari 3 karbon. Ini untuk tahapan glikolisis yang menghasilkan 2 asam pirufat. Kemudian tahapan selanjutnya, nah ini adalah proses reaksi antara reaksi yang pertama menuju yang ketiga itu ada jembatannya, namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Untuk proses yang pertama glikolisis tadi itu dia terjadi di bagian sitoplasma, jadi belum masuk ke bagian mitokondria. Nah, untuk reaksi yang kedua ini, tahapan yang kedua ini nanti pirufat, jadi 2 asam pirufat dari proses glikolisis tadi akan diubah menjadi asetil-CoA itu di dalam mitokondria. Jadi hasil dari reaksi atau tahapan dekarboksilasi oksidatif ini adalah molekul 2 asetil-CoA, di mana 2 asetil-CoA ini nanti akan dipakai di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan siklus Krebs. Nah, ini ada penjelasan. Jadi 2 asetil-CoA dari tahapan kedua atau dekarboksilasi oksidatif itu memasuki tahapan siklus Krebs yang terjadi di dalam mitokondria, di mana tahapannya itu ada 9 reaksi, rangkaiannya ada 9. Kemudian hasilnya dari siklus Krebs ini adalah 2 ATP, jadi molekul energinya berjumlah 2. Kemudian ada 4
molekul karbon dioksida, kemudian ada 6 NADH dan 2 FADH. NADH dan FADH itu adalah molekul yang nanti akan membantu proses pelepasan atau pengikatan elektron di reaksi atau di tahapan yang terakhir dari proses respirasi aerob. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir dari proses respirasi aerob, yaitu ada transport elektron. Proses ini terjadi di dalam mitokondria, di mana atom hidrogen dari siklus Krebs tadi diubah menjadi ion positif dan negatif. Kemudian dia pada tahapan ini sudah membutuhkan adanya oksigen. Jadi oksigen ini fungsinya sebagai penerima elektron atau ion negatif dan juga sebagai penerima ion positif. Makanya ada kata-kata kan tadi di awal kita pengertian dari respirasi aerob tuh berarti dia membutuhkan oksigen dalam proses pernafasan atau pembuatan energinya. Makanya di transport elektron ini membutuhkan yang namanya ion atau molekul oksigen, di mana molekul oksigen fungsinya sebagai penerima elektron dan juga penerima proton, menerima ion positif dan juga ion negatif. Dan hasil dari proses transport elektron itu menghasilkan 34 ATP. Jadi energinya cukup besar untuk melakukan aktivitas di dalam sel. Nah, di slide ini adalah rangkuman dari proses respirasi aerob mulai dari tahap yang pertama sampai tahap yang keempat. Kita ulang lagi, jadi ini ringkasannya. Tahap yang pertama tadi itu adalah glikolisis, jadi penguraian 6 atom karbon atau 6 atom C dari glukosa yang punya 6C menjadi 2C yang menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini nanti akan masuk ke reaksi antara. Jadi di sini panah ini tuh adalah tahapan yang kedua atau dekarboksilasi oksidatif. Sebelum masuk ke siklus Krebs itu glikolisis harus melalui dekarboksilasi oksidatif. Baru nanti dia melakukan siklus Krebs, di mana untuk siklus Krebs sampai transport elektron itu terjadi di dalam membran mitokondria atau di dalam mitokondria. Sedangkan yang glikolisis itu ada di luar mitokondria atau di bagian sitosol, sitoplasma dari sebuah sel. Kemudian hasil dari siklus Krebs itu adalah 2 ATP. Kalau glikolisis 2 ATP, siklus Krebs hasilnya 2 ATP. Kemudian hasil dari siklus Krebs ini nanti akan masuk ke transport elektron, di mana terjadi penambahan ion positif H+ dan juga ion negatif atau elektron yang dibantu oleh oksigen, menghasilkan 34 ATP. Jadi total apabila sebuah sel itu dia melakukan satu kali proses respirasi aerob, total energinya itu adalah 38, diperoleh dari 2 yang berasal dari glikolisis, 2 yang berasal dari siklus Krebs, dan 34 yang berasal dari transport elektron. Di total menjadi 38 ATP. Jadi ini materi ringkasan mengenai respirasi aerob. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran pada kalian semua bahwa proses metabolisme di dalam sel itu bisa menghasilkan energi melalui proses yang disebut sebagai respirasi aerob, di mana respirasi aerob itu membutuhkan oksigen dan juga tahapannya sangat rumit, terdiri dari 4 tahapan. Mohon di-share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Kemudian saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.